Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Deddy Mulyadi maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada perayaan ulang tahun AMPI di Jakarta, Jumat malam. Airlangga mengatakan sudah bertemu dengan Deddy Mulyadi yang telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Menurutnya, pertemuan itu sekaligus memastikan dukungan Golkar terhadap Deddy pada Pilgub Jawa Barat. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar tersebut belum bisa memastikan akan mengusung Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Namun Sekjen Partai Golkar Lodwig Friedrich Paulus mengatakan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju tetap bersama, sehingga wajar jika RK berpeluang maju di Jakarta. Dinamika politik Partai Golkar dan Gerindra masih cair meski di Jabar Golkar sepakat dengan Gerindra mengusung Deddy Mulyadi, namun di daerah lain Golkar dan Gerindra justru bersaing. Seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra resmi mengusung Rudi Susmanto sebagai calon Bupati Bogor pada Pilkada serentak 2024. Keputusan ini disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam acara deklarasi di Bogor pada Senin 22 Juli lalu. Muzani menilai Bogor sebagai daerah yang istimewa karena wilayah ini ditinggali 3 presiden yang sudah menjabat dan akan menjabat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Partai Golkar yang berkoalisi dengan PAN dan Demokrat masih tetap mencalonkan Ade Ruhandi atau Jaro Ade sebagai calon Bupati Bogor pada Pilkada serentak 2024. Tingginya elektabilitas Jaro Ade dalam beberapa survei menjadi strategi Partai Golkar untuk menggandeng PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor. Setelah tarik-menarik yang cukup panjang, Partai Gerindra dan Partai Golkar sepakat mengukuhkan langkah bersama di Pilgub Jawa Barat dengan mengusung kader Gerindra Deddy Mulyadi. Namun di sejumlah wilayah, 2 parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini nyata-nyata berpisah jalan seperti di Kabupaten Bogor. Kita akan mengulasnya dengan Program Director Poltreking Indonesia, Mas Duri Amrawi. Selamat malam, Mas Duri. Selamat malam. Mas Duri, ini saya mau bicara dulu soal hasil survei terakhir Poltreking pada Juli, begitu menyebutkan yang teratas adalah Jaro Ade dengan 49%. Sebenarnya kalau di Kabupaten Bogor ini sebenarnya apa sih Mas faktor dominan yang mempengaruhi elektabilitas calon bupati ini? Ya, kalau kita rekam di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia, apa yang kemudian membuat beberapa tokoh cukup dominan di dalam temuan survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia, setidaknya ada beberapa hal. Pertama tentu terkait dengan rekam jejak ya. Jadi rekam jejak ya para kandidat di dalam politik secara khusus di Kabupaten Bogor itu menjadi investasi politik yang kemudian secara elektoral memiliki korelasi terhadap temuan survei yang dilakukan oleh Poltreking. Artinya faktor kontribusi sejauh ini terhadap masyarakat itu memberikan sumbangsih terhadap elektoral kandidat cukup signifikan. Selain itu tentu saja apa yang sejauh ini mereka lakukan termasuk sosialisasi ya menjelang pilkada tentu menjadi investasi elektoral yang juga berdampak secara elektoral. Artinya rekam jejak sosialisasi yang sejauh ini dilakukan menjadi alat yang kemudian dapat mendongkrak posisi elektoral para kandidat yang akan berkontestasi di Kabupaten Bogor. Kalau kita perhatikan di temuan survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia pada minggu pertama di bulan Juli lalu, kita perhatikan memang Ade Ruhandi atau Jaro Ade unggul cukup signifikan dibanding dengan kandidat lainnya. Nah, keunggulan ini tentu bukan datang tiba-tiba, tetapi ada investasi elektoral yang sebelumnya dilakukan oleh kandidat tersebut yang kemudian membuat posisinya secara elektoral cukup dominan dibanding dengan kandidat-kandidat lain yang sejauh ini ada di Kabupaten Bogor.
Oke, baik kalau saya boleh paparkan sedikit begitu dari survei yang dilakukan oleh Poltreking di minggu awal Juli 2024 itu empat teratas ada nama Jaro Ade, Eli Yasin, Iwan Setiawan dan juga Rudi Susmanto begitu. Nah, tapi kalau Iya. melihat empat teratas ini dua diantaranya adalah kader Gerindra, satu Partai Golkar dan satunya kalau tidak salah dari Partai P3. Nah, pengusungan yang berbeda antara Iya. Golkar dan Gerindra ini sebenarnya siapa yang lebih mendapatkan faktor Prabowo efek begitu? Karena kan kalau kita lihat di Kabupaten Bogor sendiri, Prabowo di Pilpres 2024 lalu Februari mendapatkan 58%. Sementara dua parpol ini merupakan partai pengusung Prabowo. Iya, baik. Kalau soal siapa yang mendapatkan efek elektoral dari Prabowo Subianto, tentu saja mereka yang mendapatkan dukungan Gerindra akan lebih terasosiasi kuat dengan Prabowo Subianto. Tapi yang perlu menjadi catatan kita bersama, apakah kemudian dukungan yang diberikan Gerindra atau bahkan dukungan yang diberikan oleh Prabowo Subianto secara langsung misalnya, itu kemudian langsung memiliki korelasi elektoral secara signifikan atau memiliki dampak secara langsung. Nah, tentu saja untuk menganalisis ini diperlukan pendalaman ya secara kuantitatif di dalam survei. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jadi dukungan tokoh tidak kemudian tiba-tiba menjadi dukungan elektoral terhadap yang bersangkutan secara langsung. Dan apa jadi rebutan posisi di kabupaten kota ataupun provinsi antara Golkar dan Gerindra, termasuk yang terjadi di Kabupaten Bogor, ini tentu saja tidak semata-mata dapat kita lihat kepentingannya ya untuk kontestasi di 2024 ini, tetapi ini juga punya korelasi yang cukup panjang ke depan, terutama di tahun 2029. Memang kita misalnya di daerah-daerah ada kepentingan pemerintah pusat untuk menyukseskan berbagai kebijakan-kebijakan dari pusat sehingga dapat realisasi dengan baik di daerah misalnya, tetapi jangan lupa bahwa partai-partai tersebut berkepentingan secara langsung terhadap kepala-kepala daerah yang ada di sana sebagai investasi politik untuk memenangkan secara khususnya pileg nanti, bahkan mungkin lebih jauh pada presiden di 2029 nanti. Baik, kalau tadi Anda sempat menyebutkan soal investasi politik, kemudian sosialisasi, apakah memang angka 2,3% yang didapatkan oleh Rudi Susmanto ini karena memang belum terlalu tersosialisasi di masyarakat atau mungkin rekam jejaknya masih belum dikenal masyarakat atau apa sebenarnya? Karena kan mungkin sudah ada surat resmi yang diturunkan oleh DPP Gerindra, apakah itu nantinya akan juga turut berpengaruh begitu terhadap elektabilitas beberapa tokoh? Baik, tentu saja nanti menjelang pendaftaran ya di akhir Agustus nanti sampai pada penetapan nanti tentu akan terjadi kejutan-kejutan elektoral. Artinya kandidat-kandidat yang mendapatkan kepastian mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati di Bogor nanti akan mendapatkan kejutan elektoral. Artinya pemilih yang sejauh ini mungkin masih sangsi, masih ragu terhadap kandidat tersebut apakah akan maju atau tidak, tentu saja dia mendapatkan kepastian dengan pencalonan bahkan pada penetapan nanti. Secara khusus misalnya kalau terkait dengan Rudi Susmanto, kalau kita perhatikan di data yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia, memang secara popularitas masih cukup rendah ya. Artinya posisi yang sejauh ini didapatkan oleh Rudi punya korelasi terhadap popularitas dan akseptabilitas yang bersangkutan. Sehingga apa yang harus dilakukan tentu menggenjot untuk melakukan sosialisasi secara masif sehingga kemudian yang bersangkutan diketahui, dikenal oleh pemilih, dan kita harapkan tentu yang bersangkutan dan timnya berharap akseptabilitas atau tingkat penerimaannya, tingkat kedisukaan terhadap Rudi akan semakin baik sehingga kemudian misalnya secara elektabilitas juga akan Soal semakin Eli baik. Yasin? Mhm. Oke, baik. Ya, Terakhir Mas, kalau ini di Rahmat Yasin ya. ya betul. Kalau terkait dengan Ya Mas, ya, saya izinkan kalau saya terkait bertanya dengan terlebih dahulu ini soal Eli Yasin ya, di posisi kedua. Ini kan sebenarnya Eli Yasin merupakan istri dari Rahmat Yasin dan di survei ini cukup tinggi di posisi ya. kedua. Sebenarnya faktor dinasti politik ini masih cukup berpengaruh kah di Kabupaten Bogor? Apakah justru faktor yang dominan adalah partai politik atau justru sebenarnya ketokohan di masyarakat? Ya, saya lihat yang bersangkutan juga anggota DPR RI ya.
Artinya pengalaman politik itu ya artinya untuk mengukur itu bahwa ada kaitan misalnya terkait dengan Rahmat Yassin sebagai mantan bupati di sana Yap. yang bersangkutan istrinya, tentu itu menjadi salah satu hal yang kemudian tentu punya efek secara elektoral. Tetapi tentu saja kalau kita perhatikan tren politik kita belakangan ya kecenderungan terhadap figur ID, jadi ketokohan kandidat itu punya kontribusi yang cukup signifikan. Artinya kalaupun yang bersangkutan misalnya memiliki hubungan misalnya terhadap tokoh-tokoh atau petahana dalam hal ini atau siapapun yang secara politik misalnya sebelumnya punya jabatan cukup mentereng di daerah tersebut, kemudian ada keluarganya yang mencalonkan, tentu tidak serta-merta lagi-lagi seperti dukungan tokoh tadi kemudian akan menjadi akan berdampak secara elektoral secara langsung, tetapi lagi-lagi kembali kepada faktor kefiguran yang bersangkutan serta kontribusi apa yang sejauh ini diberikan, termasuk tentu visi ke depan akan bawa Bogor seperti apa misalnya, itu akan menjadi bagian penilaian tersendiri terutama dari kelompok-kelompok pemilih rasional. Oke, baik Mas, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda. Tentunya nanti juga akan ada tambahan narasumber lagi dari Partai Golkar. Jadi tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.